Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, hidayah dan inilah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka kegiatan rutin majelis kerukunan bapak-bapak Masjid Nurul Taqwa. Lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, tabi'in, dan insya Allah kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Pembina, Bapak Ketua BPM, Bapak Imam pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Huri. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya min dunillahi awliya akamathalil ankabut kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Wa huwal azizul hakim. Wa tilka amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha خلق الله
السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Insya Allah apa yang dibaca tadi bisa memberikan rahmat serta hidayah buat kita sekalian. Selanjutnya marilah kita sama-sama membaca Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita membaca salah satu surat Al-Quran, surat Yasin. Semoga Allah memberikan syafaatul Qurannya. Lillahi ta'ala wa syafaatul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخزيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر واشترى الأمان في الغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كنتم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فإذا بالثالث فقالوا إنا إليكم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني الشفاعة شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Acara berikut yaitu kultum. Pada kesempatan ini jadwalnya Bapak Imam Saryo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bapak-bapak santai aja ya, biar saya yang tegang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Bapak Ketua BTM, Bapak Arifin yang saya hormati, Bapak Toto Suprapto selaku pembina BTM yang saya hormati, rekan-rekan majelis semua, majelis bapak-bapak yang saya hormati, yang kebetulan pada saat ini juga hadir dari majelisnya Pak Miswanto kalau nggak salah ya, yang saya hormati pula. Semoga semua dalam keadaan mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin Allah, dengan nikmat kesehatan, Allah menggetarkan hati saya untuk kumpul, menggetarkan hati kita semua untuk kumpul di tempat ini dalam rangka juga mensiarkan agama Allah, yang di sini tentu sudah membacakan ayat-ayat Allah, sehingga kita semua meyakini bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah merupakan tabungan amal ibadah yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mendapatkan jadwal tugas untuk kultum. Memang kegiatan ini selalu ada penjadwalan kultum yang diisi oleh kita semua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, semoga kita berharap dalam kurun waktu tahun 2023 ini kita senantiasa diberikan berkah Allah, dilindungi Allah, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kemudahan rezeki. Untuk itu kebaikan-kebaikan kita yang kita laksanakan itulah akan menjadi pembuka rezeki, pembuka pintu rezeki bagi kita sekalian. Oleh karena itu, marilah kita isi tahun 2023 ini dengan amalan-amalan kebaikan, dan jauhkan dari segala sesuatu yang mengakibatkan suatu perbuatan yang mendapatkan kejelekan atau mendapatkan murka Allah. Karena apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini semua kita tidak tahu.
tapi dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kita selalu zikir kepada Allah, dengan kita selalu mengingat kepada Allah, dengan kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah kita semua akan dihindarkan dari segala macam bala bencana di tahun ini. Karena kalau saya melihat tayangan di YouTube ketika mengakhiri tahun 2022, banyak para peramal, para yang bisa melihat ke depan katanya. Itu tahun 2023 katanya itu banyak sekali bencana-bencana yang akan terjadi. Jadi apa itu benar atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua, yaitu dalam suatu pesantren ada seorang yang sudah mondok bertahun-tahun dan cukup lama. Oleh karena itu, kiai memanggil santri tersebut untuk selanjutnya akan dipersilahkan untuk kembali ke kampungnya, karena santri tersebut dianggap sudah mumpuni ilmunya, sudah layak untuk menjadi panutan di kampungnya. Sebelum santri tersebut dipersilahkan kembali ke kampungnya, ada suatu tugas yang diberikan kepada santri. Pak Kiai bilang, anakku karena sudah mondok terlalu lama sehingga dapat dikatakan sebagai anak sendiri. Anakku, dalam jangka 3 hari ini sebelum kamu pulang, saya memberikan tugas kepadamu, carilah seseorang atau makhluk yang paling jelek dibandingkan kamu. Waktu yang saya berikan 3 hari. Kemudian santri tersebut menjawab, kalau 3 hari terlalu lama Pak Kiai, hari ini juga saya akan cari dan saya akan perlihatkan sama Pak Kiai. Dengan wajah tersenyum, Pak Kiai mempersilahkan untuk bisa meninggalkan ruangan dan segera mencari apa yang Pak Kiai tugaskan itu. Dengan segera si santri itu keluar dari ruangan dan sangat yakin bahwa si santri itu akan mendapatkan apa yang Pak Kiai inginkan. Di dalam perjalanan dia melihat seorang yang lagi mabok. Kemudian mendapat informasi informasi dari salah satu pemilik warung bahwa orang tersebut kerjanya mabok, hampir tiap hari mabok. Kemudian si santri ini pasti ini lebih baik, lebih jelek dari saya, karena saya sering ibadah, saya sering baca Quran, saya sering mengaji dan lain sebagainya. Kemudian terbetik di dalam hatinya si santri tersebut,
kalau si pemabuk ini kelak mendapatkan hidayah dari Allah sehingga pada suatu saat akhir hayatnya husnul khotimah, tentu si pemabuk ini lebih baik daripada saya, karena saya si santri itu biarpun mengaji, biarpun sudah memiliki banyak pengetahuan tentang agama dan melaksanakan kebaikan, tapi bisa juga pada suatu saat saya kena bujuk rayuan setan sehingga pada akhir hayatnya bukan husnul khotimah tapi suhul khotimah. Kemudian si santri tersebut tidak jadi untuk memperlihatkan pemabuk itu kepada Pak Kiai dan gagal. Kemudian si santri itu melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia melihat seekor anjing. Seekor anjing yang sangat kumel, seekor anjing yang sangat kurus, kumel, dekil. Kemudian si santri itu segera mengambil karung beras dan dimasukkanlah si anjing yang kumel itu ke dalam karung beras untuk diperlihatkan kepada Pak Kiai. Kemudian dalam hati, dalam pikirannya dia terbetik juga, anjing ini adalah seekor binatang. Ketika meninggal, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya seorang manusia, ketika saya meninggal, apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga belum tentu anjing ini lebih jelek daripada saya. Kemudian gagallah si santri ini untuk membawa seekor binatang ke hadapan kiainya. Kemudian dia berjalan, semakin malam semakin larut. Dia memutuskan untuk kembali ke pesantren dan menghadap kepada sang kiai. Terus sang kiai bertanya, "Hei anakku, apakah sudah ada yang kamu bawa tentang seseorang atau makhluk yang paling jelek daripada kamu?" Kemudian si santri ini mengatakan kepada kiai, "Tidak ada yang paling jelek daripada saya, dan saya lebih jelek daripada yang saya temukan, yang saya dapatkan tadi, sehingga saya tidak mampu untuk membawa ke hadapan kiai." Kemudian si santri itu juga mengatakan, "Semuanya saya lebih jelek, dan saya belum tentu sebagai orang yang baik." Ketika si santri mengatakan begitu, maka Pak Kiai bilang, "Luluslah kamu ujian yang saya berikan." Jadi Pak Kiai mengatakan kepada si santri itu, "Selama kamu dalam kehidupan di dunia ini, janganlah kamu merasa sombong, janganlah kamu merasa kamu yang paling tahu, kamu yang paling pandai. Karena suatu ketika, suatu saat, setan akan bisa mempengaruhi segala kebaikan kamu, sehingga kamu akan disesatkan oleh setan akibat dari kesombongan yang ujung-ujungnya akan menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan."
Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, saya kira dapat diambil kesimpulannya bahwa setinggi ilmu apapun yang saya miliki, hendaklah kita harus melihat sama orang lain yang lebih tinggi dari apa yang kita miliki, sehingga di situ tidak ada sifat-sifat ataupun kesombongan dalam diri kita masing-masing. Demikian hal yang perlu saya sampaikan, kiranya dapat menjadi perenungan dan menjadi bahan untuk kita bisa melaksanakan kehidupan kita dalam kesehariannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati kiram sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ustadina wa ikhwanina wa liman ijtama'na huna bisababihi wa li ajli. Summa ila ruh ahlul bait fi hadzal majlis, jamaah fi hadzal majlis, ghufira lahu wa afihi wa fanhum. Summa ila ruh Umi Kartini Abi Slamet. Summa ila ruh Bapak Winoto mbok ditulungaken. Summa ila ruh Ibu Sumiati Bapak Sodik Urwoko. Summa ila ruh Balik Sukiran Mbah Pairan Gatun. Summa ila ruh Mbah Yai Abdul Ghafur. Mbah Yai Abdul Ghafur Nawang. Ghufira lahum wa afihi wa fanhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.